Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu kali ini. Tak lupa juga salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikutinya sampai akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan menyampaikan materi kultum, tapi insya Allah akan sharing pengalaman. Pengalaman ketika berkecimpung di dunia kemanusiaan, misi kemanusiaan ke pelosok gitu. Sebelum saya menuju ke pengalaman, saya ucapkan selamat kepada Mas Ali dan Bang Berno yang telah mentasmikan Al-Qur'an ya tadi. Barakallah. Mudah-mudahan setiap hafalan yang telah ditasmikan, baik yang tasmi ataupun yang menyimak, mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja saya beri judul pengalaman ini dengan judul berbagi cerita di Nusa Kambangan. Sekambangan. Saya masih ingat teman-teman, waktu itu ketika tahun 2019 bersama komunitas-komunitas kajian yang ada di Tasikmalaya, itu saya melakukan kegiatan bakti sosial. Nah, pulau yang pertama kita tuju itu berada di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini ada salah satu pulau yang menjadi ikon paling misterius gitu. Kalau misalnya kita lihat gitu di internet lah. Ya, tidak lain dan tidak bukan pulau itu adalah Pulau Nusa Kambangan gitu. Pulau Nusa Kambangan ini gitu teman-teman, ketika kita melihat dari keadaan gitu, dari yang beredar di sosmed ataupun dari laman internet lainnya, itu terkenalnya dengan penjara gitu. Teman-teman tahu penjara ini Nusa Kambangan? Jero. Jadi Pulau Nusa Kambangan ini ada salah satu penjara yang penjara ini mendapat julukan Alcatraznya Indonesia gitu. Alcatraznya Indonesia, kenapa Alcatraz? Karena penjara ini berada di tengah laut gitu. Jadi di tengah laut ada pulau. Pulau itu ada penjara gitu. Samalah kondisinya seperti Alcatraz, penjara yang paling ini menakutkan lah, kejam. Nah, sebelum kita berangkat ke pulau itu, kita itu melakukan prepare dari segi menggalang donasi ya, dari mulai dana dan juga perlengkapan gitu, termasuk baju gitu dan sembako. Dan alhamdulillah dana itu terkumpul sehingga kita itu berangkat. Saya lupa lagi harinya, cuman kalau misalkan waktunya itu pagi-pagi, saya berangkat dari Tasik pagi-pagi sekitar jam 9, dan perjalanannya itu menuju ke daerah Pangandaran gitu. Kalau misalkan teman-teman nih yang suka main ke pantai Pangandaran, itu sebelum ke pantai Pangandaran itu ada jalur ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu ada satu daerah yang menjadi titik pemberhentian kita gitu. Jadi titik pemberhentian kita itu bukan titik tempatnya gitu, bukan tempat kita bakti sosial, tapi
itu teh apa transitnya gitu. Jadi diam di sana, naiknya mobil pribadi. Jadi berhenti di sana sekitaran kami itu sampai sekitaran jam 1 lah kurang lebih nyampe di sana. Ketika di sana ya kita isoma gitu, istirahat, sholat, makan dan persiapan untuk menuju pulau itu gitu. Jadi ketika kita udah prepare mau berangkat gitu ke pulau itu, saya kira gitu pas ketika kita nyampe gitu, nyampe di situ ya tinggal jalan gitu, tinggal jalan ke sebelah kiri atau kanan dan ternyata gitu kita itu disuruh buat ini apa nyebrang lautan gitu. Nah jadi di situ tuh ada warga yang menyediakan perahu untuk kita itu bisa ke pulau itu gitu. Di Pulau Nusa Kambangan. Nah, kita itu sekitar udah asar berangkat dari tempat itu naik perahu. Nah, di perahunya itu 10 orang kita berangkat ke sana selama 3 balikan karena pada waktu itu kita itu yang berangkat kurang lebih 30 orang. Dan apa sebelum berangkat gitu teman-teman, saya itu pernah ini merasa ragu gitu. Karena kenapa? Yang pertama karena pulaunya namanya Pulau Nusa Kambangan gitu. Ya, kalau misalkan dilihat dari kayak yang tadi gitu dari apa cerita-ceritanya gitu terus terlebih gitu pulau itu tuh belum pernah sama sekali gitu orang yang berniat seperti kami gitu bakti sosial ke pulau itu. Nama dusunnya itu Dusun Bantar Panjang, Dusun Bantar Panjang Nusa Kambangan. Nah, ketika saya apa diadak info itu gitu, saya tuh nggak seketika langsung oh iya hayu kita langsung apa cus gitu langsung bakti sosial enggak, tapi saya itu memikirkan dulu gitu karena ya yang tadi gitu. Terus di sisi lain gitu teman-teman, jadi teman saya itu apa menggambarkan salah satu keadaan di sana gitu bahwa keadaan di sana itu semi primitif gitu, semi primitif yang apa yang dimana di sana itu akses listrik dan akses-akses yang sering ada di daerah kita itu tidak ada gitu. Jadi dinamain semi primitif. Ya ketika itu gitu ketika mendapat informasi itu saya kan jadi apa berpikir kemana-mana gitu. Takut jadi kanibal gitu. Jika Presiden Evil gitu dibunuh. Ya kan epic bangetnya ketika kita lagi tidur misalnya lagi tidur terus ada penyeludup gitu dibunuh gitu. Oh gitu misalnya. Kan jadi syahid gitu. Jadi syahid gannya insya Allah gitu. Jadi saya itu ketika mau ke sana itu berpikir dulu gitu. Karena yang pertama dari informasi. Terus yang kedua karena pulau itu belum pernah terjamah gitu. Orang-orang yang berniat seperti kami gitu. Yaitu bakti sosial. Terus ya semi primitif gitu. Yang ketiga. Makanya saya itu memikirkan dulu gitu sebelum ke sana teh. Tapi pada akhirnya karena ini adalah tuntutan dakwah gitu. Karena salah satu apa? salah satu keinginan saya gitu, ingin terjun langsung gitu ketika dakwah gitu, melihat kondisi-kondisi masyarakat terutama masyarakat di Indonesia. Salah satunya ya di Pulau Nusa Kambangan ini gitu. Jadi saya berangkat bersama Irfan gitu. Itu teman-teman kalau misalkan apa suka apa di ini apa di pondok Irfan suka pakai baju Nusa Kambangan itu bukan baju penjara ya, tapi itu baju project gitu, project Nusa Kambangan. Jadi ketika kita apa sampai di sana di daerah itu kita langsung naik perahu. Nah, ketika kita mau sampai di pulau itu, saya itu melihat satu rumah gitu, teman-teman. Ya, saya kira itu adalah rumah penduduk gitu. Ya, kalau misalkan kita kalau ketika saya gitu apa mau sampai ke pulau itu,
Itu tuh kayak seperti di film-film gitu teman-teman. Kayak film-film survival gitu. Kayak saya teh kayak jadi pemerannya gitu ya. Jadi tokoh gitu. Gitu. Ya pokoknya mencekam gitu. Kelihatan soalnya kan dari dilihat ke kanan dan ke kiri itu udah aja hutan gitu kelihatannya teh. Pulau itu teh. Ya saya sampai di sana dan ternyata teman-teman yang rumah yang kelihatan oleh saya dari jauh itu ternyata itu bukan rumah penduduk gitu. Jadi itu teh rumah pemburu gitu. Jadi di sana teh ada pemburu dan itu banyak pisan anjing nanya. Gogogna. Aja. Ya banyak gitu. Terus kita teh bersama tim ngumpul di sana dan kirain anak itu teh udah sampai gitu. Dan ternyata kita teh disuruh menjelajahi hutan gitu. Jadi masuk ke hutan yang ada di sana, kita masuk ke hutan dan hutannya itu sedikit nanjak. Nah, itu teh perjalanan kurang lebih 40 menit lah di sana teh. 40 menit kita keluar dari hutan, pas keluar dari hutan kirain udah sampai gitu ke tempatnya dan ternyata masih jauh gitu. Jadi ketika kita sampai dari hutan itu keluar gitu, ketika keluar kita itu dilihatkan dengan pemandangan yang sangat spektakuler gitu. Kalau misalkan dari ayatnya mah ya nikmat gitu, pabi ayya alai rabbikum tukadziban ketika melihat itu teh gitu. Jadi kita itu diliatin laut yang lautnya itu pasir putih dan warna airnya itu biru gitu, kayak private Iceland gitu. Bener tuh. Jadi ketika kita lihat itu teh, wah masya Allah banget gitu. Masya Allah bangetnya lihat pulau itu gitu seketika seperti perjalanan kita di hutan itu terbayarkan gitu dengan pantai itu gitu. Dan itu benar teman-teman, tidak ada seorang pun sejauh mata memandang gitu. Saya tidak melihat ada kehidupan gitu. Sejauh mata memandang ketika lihat turun dari hutan, wah misalnya gak ada siapa-siapa gitu. Cuman ada pasir, air, dan pohon gitu. Yang kelihat gitu. Ya saya belok ya dari hutan ke pantai. Jadi nyusur pantai jauh. Nah itu yang paling lama. Yang paling lama perjalanan itu di pantai karena ya emang jauh banget dari jadi kita jalan bersama teman-teman tim yang ikut. Nah, ketika di satu tempat gitu, saya itu lagi istirahat sebenarnya. Saya itu lagi istirahat di tempat itu dan ada orang gitu. Ibu-ibu gitu, ibu-ibu guys. Jadi jadi saya itu lagi duduk, lagi cingogo teman-teman, you know cingogo. Ya, lagi kecapean, lagi nyantai-nyantainya ada ibu-ibu manggil. Tapi saya teh jadi kagetnya teh gini teman-teman. Ini ibu-ibu teh kan saya kan masuknya itu Pulau Nusa Kambangan kan di Jawa Timur ya. Tapi bahasanya bahasa Sunda gitu. Nah si ibu teh bahasa Sunda salah serpera tahu aja. Saya tanya, bu ya gitu. Dia tuh kan sama anaknya. Dan ternyata si ibu ini teh penduduk yang di dusun Bantar Panjang itu. Saya ketika melihat ibu itu, saya itu melihat satu gambaran kecil bahwa penduduk-penduduk yang ada di sana itu ramah gitu. Karena dilihat dari ibu itu gitu. Ya si ibu itu ketika bertemu sama saya dan teman-teman ya nyapa gitu. Terus yang paling meyakinkannya gitu, ibu-ibu itu pakai kerudung gitu. Ya insya Allah lah kalau misalkan udah pakai kerudungan gini mah moal meureun kanibal deh gitu. Jadi kita tuh diantar sama ibu ini, masuk hutan lagi dan ternyata hutan itu tuh di hutan itu tuh ada dusun gitu. Ya, namanya itu Dusun Bantar Panjang gitu. Dusun Bantar Panjang. Dan ketika saya nyampe, rumahnya cuma satu kelihatannya. Lah bu, kok satu aja rumahnya? Kan bilangnya kan ada 35 kalau gak salah. Tapi kelihatannya cuma satu. Dan ternyata teman-teman, ketika saya menerima informasi dari ibu itu, jadi rumahnya itu pada jauh gitu.
Pajauh huma cenah. Kalau misalnya orang Sunda mah gitu. Pajauh. Jadi rumahnya teh kayak misalkan nih, rumah satunya di PT Kimakdis. Nah, rumah yang keduanya di Yomat gitu atau di Al Adha, jauh gitu lumayan lah. Jadi kelihatannya teh satu. Terus kita teh jalan lagi, ada lagi satu rumah. Terus jalan lagi ada dua rumah gitu. Sampai kita tuh berhenti di salah satu padepokan. Jadi di situ tuh ada tempat berkumpulnya warga gitu. Warga yang ada di sana Dusun Bantar Panjang di padepokan. Saya diam di sana, istirahat, sholat, makan gitu di sana teh. Sambil melihat kondisi-kondisi sekitar, terus melihat pantainya gitu yang masya Allah gitu. Karena dusun itu tidak jauh dari pantai gitu. Jadi ketika kita sampai di sana, saya itu mendapat sedikit cerita gitu dari teman-teman yang di sana. Cenah. Apal tuh cenah. Ieu di dieu teh pendudukna Islam gitu. Tapi dina penduduk Islam ieu teh kepala sukuna orang Kristen gitu cenah. Saya teh dia teh bingungnya. Nah, orang Kristen gitu padahal kan mayoritas di sana kan ya di kita ketika saya lihat ya kerudungan gitu, terus bapak-bapaknya pecian gitu, make sarung gitu. Terus pas saya diam di sana, saya nunggu sampai Isya dan pas mau Isya gitu, jadi kita tuh pergi dari tempat padepokan itu ke masjid gitu. Dan masya Allah gitu, ketika saya mau ke masjid, saya itu bertemu dengan orang yang tidak asing gitu mukanya. Saya suka melihat di sosial media orang ini gitu. Dan ternyata orang ini tuh mirip Ustadz Abdul Somad deh teman-teman. Jadi iya mah juga Ustadz Abdul Somad teh. Dan kita tuh pas lihat orang itu langsung pepotoan ya. Uas cenah aya uas. Jadi dipoto udah itu dan ternyata dia teh muadzin di masjid itu. Masjidnya namanya teh Masjid Nurul Iman. Nurul Iman dengan aksara yang seadanya gitu, Nurul Iman gitu. Enggak kayak masjid-masjid di sini kan ada lampu-lampunya gitu. Jadi kita tuh masuk ke masjid itu, sholat di sana dan kita tuh ngadain kajian yang dibawakan oleh ustadz yang bersama tim kami gitu, yang ustadz yang ikut bersama tim kami. Dan di situ tuh pengalaman yang paling berharga, bahkan seketika saya tuh melihat gambaran kecil gitu, gambaran kecil di mana dakwah itu ya dakwah yang dilakukan nabi ini suasananya tidak jauh seperti ini gitu. Ya, tidak ada lampu, penerangan cuman lilin atau perapian lah gitu, penerangan, terus tidak ada speaker yang kayak ketika khutbah gitu. Jadi saya itu dengan penerangan seadanya, terus ustadz itu menjelaskan khutbahnya tentang ini. Jadi pada intinya gini, nah lahan dakwah itu seperti ini gitu. Lahan dakwah itu ya tantangan gitu. Karena terus beliau juga memberikan sedikit kisah gitu ketika ada seorang yang berguru pada satu ulama, terus dia itu kan udah beres bukan udah beres tapi dia itu disuruh oleh gurunya ini untuk berdakwah gitu. Nah, dia itu pergi ke salah satu tempat dan di satu tempat ini kisah yang disampaikan oleh guru Ustadz yang ketika menyampaikan materi itu. Jadi dia itu datang ke satu tempat. Terus di satu tempat itu dia itu diterima dengan baik. Dia itu ketika berdakwah di sana mendapatkan perlakuan baik, terus dia itu suka diberi gitu sama warga-warga di sana. Dan dia itu ketika mendapatkan perlakuan yang baik, dia kembali ke gurunya, dia menceritakan apa yang telah dia dapatkan ketika masuk ke kampung itu. Apa kata gurunya cenah? Kata gurunya, itu bukan dakwah cenah, tapi itu meneruskan cenah. Cari lagi tempat lain cenah. Terus si murid ini mencari lagi tempat lain dan ketika sampai di tempat itu justru berbanding lurus gitu. Yang tadinya dia itu dapat enak gitu, dapat perlakuan baik. Nah, di sini itu dia itu mendapat perlakuan buruk gitu. Terus dia itu kalau berdakwah dilemparin batu atau apa gitu.
Nah dia tuh seketika ketika melihat kondisi itu kembali lagi ke gurunya. Nah pas dia nyerita gitu ke gurunya, inilah lahan dakwah gitu. Jadi pada waktu itu gitu ustadz yang mengisi ceramah dengan apa mengutarakan kisah itu, saya itu jadi apa kepikiran gitu. Oh iya gitu jadi bila ngobrol di hati di dalam hati gitu. Oh iya benernya gitu. Dakwah mah yang tepatnya gitu nya perjuangan gitu. Pada intinya gitu. Karakteristiknya gitu. Ya udah di situ gitu. Udah di masjid itu saya tuh ada ini dengan tim teh ada salah satu program acara gitu, rondon acara. Nonton acaranya itu nonton bareng gitu, nobar gitu. Nobar pas kita pulang dari masjid, kita sampai ke Padepokan, kita udah nyiapin layar, kita udah nyiapin infocus. Kita udah nyiapin tempatnya, terus warganya juga udah dikumpulkan dan qadarullahnya gitu teman-teman. Ketika saya dan tim yang lain ingin menyalakan genset gitu. Genset. Oh genset. Oh genset. Jadi ketika dinyalakan dan itu gak mau nyala gitu. Kan kita teh jadi kagoknya. Orang-orang udah kumpul gitu. Terus si layar udah udah dipasang, terus infocus udah siap dinyalain gitu. Ternyata listriknya gak nyala gitu. Dan di situ teh kita teh bingung. Lah kumaha ieu cenah. Ieu warga tos ngarumpul terus udah siap lah tinggal listriknya. Dan kita teh nyobain gensetnya teh bukan 1-2 genset gitu, 3 jadi dicobain tapi gak nyala semuanya. Nah udahlah pas waktu itu teh ada salah satu teman kami yang berinisiatif gitu. Udahlah gini aja cenah. Ini ada yang punya bakat gak cenah. Jadi ditanya tuh tim kami itu yang punya bakat siapa cenah. Jadi ketika ditanya ada yang punya bakat dan ada gitu teman-teman. Jadi dari salah satu teman kami itu ada yang jago sulap gitu. Jadi jago sulap. Jadi dia itu sebelum tampil diliatin ke kami gitu. Jadi pas diliatin dan kita juga tertipu gitu dengan sulapnya itu karena ada asa jika cicing gitu tapi bisa lengit gitu. Misalnya kan koin tuh di kio-kio pas dibuka jadi lengit gitu dah. Aneh gitu dah. Nah, kita rasa cocok untuk warga. Jadi kita itu seketika mengalihkan perhatian warga gitu. Oh Bu, udah gini Jadi intinya kita itu mau ngadain pertunjukan gitu dari tim kami. Yaitu salah satunya sulap gitu. Nyapan sulap. Sulap. Pas sulap ya di situ saya juga diingatkan lagi gitu dengan rasa syukur gitu. Saya melihat gitu dengan melihat warga gitu yang pada waktu itu bergembira gitu. Melihat warga yang dia itu senyum gitu terhadap apa yang kami bawakan gitu yaitu sulap. Seketika diri ini saya teh jadi merasa bersyukur yang paling utama itu dan punya pelajaran yang berharga gitu. Mereka gitu yang dari sisi keadaan ya dibilang kurang gitu, tapi mereka bisa sempat-sempatnya senyum gitu, bisa sempat-sempatnya menyembunyikan sih, lebih tepatnya ketika saya lihat gitu dari mimik mukanya ya senang gitu, kelihatannya teh nggak kelihatan ngeluh gitu. Ya itulah yang bikin saya menjadi bertambah rasa syukur gitu. Kayak seketika gini kata Allah teh, ya kamu amun misalnya di rumah mah tara ningali sok ningali wae ka luhur misalnya tah di dieu mah saya lihatkan gitu bahwa orang yang di bawah ini ada gitu. Ya seketika langsung bersyukurlah ketika lihat dari kondisi rumah yang ya cukup gitu. Gak kurang lah. Jadi merasa bersyukur.
Dan ketika beres gitu teman-teman dari pertunjukan itu, kami itu pulang gitu. Pulang bukan pulang kan, tidur gitu. Tidur dan sebelum tidur gitu. Saya itu punya pengalaman yang menarik gitu. Pengalaman horor gitu. Seperti inilah apa mirip-mirip seperti Kang Pikri gitu. Saya tuh kan orang lain mah tidurnya di padepokannya. Saya mah tidur nate di ieu. Jadi ada teman yang bawa tenda dom dipasang di apa di pinggir pantai. Nah, pas kita mau tidur, kita teh berjaga-jaga makanan gitu karena kan menurut informasi di sana itu banyak babi yang berkeliaran gitu. Jadi babi-babi hutannya itu bagas bisa. Jadi banyak babi yang berkeliaran gitu. Jadi kita teh simpan makanan di tengah tenda gitu, di tengah tenda biar gak kecium gitu sama babi. Dan saya teh di tendanya itu nggak ngetutup semua nih. Jadi dibukain sedikit biar ada udara gitu. Nah pas malam-malam teman-teman, saya itu tuh kebangun gitu. Kebangun nggak tahu kenapa kebangun. Terus pas saya bangun, kan saya pas banget ya dari yang dibuka itu gitu. Tenda yang dibuka itu. Saya tuh lihat bayangan gitu. Bayangan tapi kayak orang. Jadi karena mungkin nggak ada penerangan nggak keliat. Jadi kelihatannya teh ngebentuk manusia tapi hidung we gitu ngegeblek. Jadi pas bangun kaget saya teh. Alah sia. Naon ieu teh. Aya nu kieu teh. Langsung saya teh kan sontangnya langsung ngebangunin Irfan gitu. Karena sebelah saya teh kebenaran Irfan dibangunin pan. Tapi teu bangun ning. Alah teh. Iya kumaha teh aduh. Saya teh kan nya takutnya. Saya teh takut manusiawi lah nya. Da soalna ieu non payunan pisan gitu. Saya teh tutup we. Saya teh tutup. Dan saya teh penasarannya dibuka deui. Pas dibuka itu kayaknya jiga nu keruku nih. Alah sia keruku teh. Tutup deui ku saya teh dasieun. Pas dibuka lagi karena ngeberaniin diri gitu. Kemarin ini pas dibuka dia teh lagi duduk. Alah keur duduk euy teh. Saya teh disampeurkeun we. Pek teh keur salat gitu. Salatan. Salat qiyamul lail gitu. Saya teh langsung we non pas misalnya pas teman itu udah salam langsung we nempuk terus nyerita gitu. Terus saya teh dalam diri sendiri teh kayak yang seserian sorangan gitu. Alah cetin naon ieu gitu. Padahal itu nu salat gitu. Nah udahlah gitu teh tidur gitu dan dilanjut ke acara besok gitu. Acara besok yaitu acara inti yaitu bakti sosial. Nah pas acara bakti sosial kita itu dikumpulkan di depan padepokan itu. Jadi tim kita itu dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ya seperti apa yang saya katakan tadi gitu. Karena jarak dari rumah warga ke warga yang lain itu kan jauh. Jadi kalau misalkan kita barengan itu bakal makan waktu gitu. Jadi kita itu dipecah jadi 4 dan kita itu masuk hutan dari 4 orang itu dan 4 kelompok. Jadi kelompok 1 ke sebelah kanan, kelompok 2 jadi dibagi-bagi gitu. Ada yang naik ke gunung, ada yang ke sawah, ada yang turun gitu ke lembah gitu. Dia saya gitu termasuk orang yang masuk ke lembah gitu, turun ke lembah. Nah, ketika saya membagikan sembako, ya ternyata emang benar gitu apa yang dikatakan ibu itu. Jadi rumahnya itu pada jauh gitu. Dan ketika saya berikan, ya alhamdulillah gitu dari warga-warga itu menyambut kita baik dan justru timbal baliknya tuh kayak yang terima kasih banget gitu dah. Terima kasih banget ke kita langsung di situ teh kan kita teh udah beres ngasih paket-paket terus kita kembali ke padepokan gitu. Dan singkat cerita gitu teman-teman, kita tuh ya ada game dan yang lainnya. Saya tuh mampir ke salah satu rumah warga yang menurut saya ini adalah sangat mengesankan gitu. Saya itu mampir ke rumah warga, ada di sana teh ada ibu-ibu sama keluarganya lah. Saya tuh nanya gitu, Bu, betah di dia Bu, teh.
ah kieu we cenah jang da ibu mah cenah teu gaduh di rumah cenah. Jadi mun misalna ayeuna ibu cenah kaluar ti dieu nya bade ka mana cenah. Jadi di betah-betah we cenah. Terus Bu cenah kalau misalkan apa ada gak cenah pengalaman ketika nya selama ini gitu di pulau ieu, di pulau ini gitu. Ada pengalaman gak pengalaman pribadi gitu, pribadi Ibu yang menurut Ibu sangat sangat tidak bisa dilupakan gitu. Oh ada cenah. Jadi ibu teh pernah jadi pas malam itu teh apa mau tidur gitu tapi gak bisa tidur gitu karena kondisi si di luar lagi hujan deras dan ibu ini itu mendengar apa si air pantai itu di sebelah rumahnya gitu padahal dari pantai ke rumahnya itu lumayan jauh gitu tapi dia teh mendengar apa kayak yang apa gambaran tsunami lah gitu, gitu. Jadi dia teh gak bisa tidur gitu pasang biasanya gitu jadi gak bisa tidur cina dan itu teh cina sering cina jang terjadi cina ya di situ ketika apa ibu itu cerita saya teh merasa ini gitu berasa bersyukur banget gitu ya bersyukur karena jauh gitu dari mara bahaya teh gitu kalau misalkan kita lihat dari keadaan itu gitu ya langsung lah ketika itu teh saya beres gitu beres bakti sosial terus prepare pulang gitu prepare untuk pulang dan pengalaman berharganya itu yang paling bisa diambil adalah rasa syukur gitu rasa syukur itu gitu jadi beres udah we pas itu teh kita teh pulang gitu pulang kembali gitu dan alhamdulillah gitu bisa menjadi bagian gitu menjadi bagian bagi mereka yang apa membutuhkan gitu menjadi bagian dari ya sedikitnya bisa menyenangkan gitu dan berbagilah rezeki sedikit ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi atau bisa menjadi apa bisa menjadi apa menjadi implemen gitu implemen gitu implemen terjadi tujuan dakwah gitu jadi bahwa dakwah ini tuh luas gitu ya itu saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.